32 titik terdeteksi radiasi cesium-137 di kawasan industri modern Cikande, Banten masih menjadi perhatian serius pemerintah. Dari jumlah tersebut baru 4 titik yang selesai didekontaminasi. Sisa titik lainnya masih dalam proses penanganan oleh tim gabungan dari KLHK, Bapeten, dan BRIN. Setiap lokasi terpapar telah dilokalisir dengan pemberian tanda khusus seperti garis polisi untuk membatasi akses masyarakat. Pemerintah sedang menyiapkan rencana relokasi sementara bagi warga yang tinggal di zona dengan paparan tinggi. Ya, lalu apa sebenarnya dampak dan bagaimana juga cara menangani efek paparan cesium-137 ini? Dan berikut ini adalah penjelasannya. Ya, cesium-137 ini dampak dan cara menguranginya. Ini memang merupakan salah satu zat radioaktif yang bisa mencemari makanan serta beresiko membahayakan kesehatan. Ada beberapa dampak yang juga ditimbulkan dari paparan cesium-137 ini, kerusakan jaringan dan organ, peningkatan risiko terjadinya kanker, serta risiko pada ibu hamil, bayi dan juga anak-anak, dan juga terkait dengan masalah kesehatan dalam jangka panjang jika terpapar cesium-137 ini. Ya, bagaimana kemudian juga dengan mengurangi efek paparan? Jangan melanjutkan konsumsi bahan pangan dari area yang tercemar cesium-137, memperbanyak minum air putih, mengkonsumsi makanan kaya antioksidan seperti buah dan sayur, dan tentu saja memperhatikan dan juga patuhi imbauan yang diarahkan oleh pihak terkait. Dan termasuk juga bagaimana kita juga cek kesehatan secara rutin. Ya, paparan zat berbahaya cesium-137 ditemukan pada produk udang beku dan cengkeh asal Indonesia yang diekspor ke Amerika Serikat. Temuan ini menyisakan kekhawatiran seberapa berbahaya cesium-137 bagi tubuh manusia dan dari mana sumber zat mematikan ini berasal. Garis Batas mengungkap fakta-faktanya. Paparan radioaktif cesium-137 kembali menjadi sorotan publik. Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat atau FDA menemukan zat berbahaya ini pada produk udang beku dan cengkeh asal Indonesia yang diekspor ke Amerika Serikat. Kasus udang beku yang terkontaminasi cesium-137 di Cikande membuka mata kita bahwa ancaman radioaktif bukan hanya dari kecelakaan nuklir besar, namun juga bisa dari aktivitas industri yang tak terkelola. Apalagi zat-zat tersebut terkandung dalam makanan yang biasa kita konsumsi, pemirsa. Salah satunya adalah udang. Lantas, bagaimana makanan bisa terpapar zat radioaktif dan juga apakah ini berbahaya bagi kesehatan? Data Kementerian Kesehatan sampai dengan 7 Oktober 2025, sebanyak 9 orang positif terpapar radioaktif di Cikande, Banten. Menurut dokter spesialis onkologi, bahaya paparan cesium-137 sangat berbahaya bagi tubuh manusia. Zat ini dapat meningkatkan risiko kanker, bahkan berujung pada kematian jika terpapar dalam kadar tinggi. Kalau gejala yang langsung terjadi, pertama bisa pusing-pusing, mual muntah, sakit perut, bisa diare, ada demam, dan terakhir kalau dalam jumlah sangat besar itu bisa buat rambut rontok. Karena kalau di dalam tiap kandungan makanan yang kita konsumsi ada mengandung cesium-137, jangka panjangnya itu bisa membuat berpotensi jadi kanker atau
Yang paling parah kalau dibiarkan terus-menerus dalam dosis besar bisa bahaya menyebabkan kematian. Itulah alasannya BPOM-nya Amerika atau FDA sangat membatasi adanya kandungan cesium di dalam bahan makanan. Paparan radioaktif bukanlah hal sepele. CS137 merupakan isotop hasil fisi nuklir yang memiliki waktu paruh sekitar 3 dekade. Artinya zat ini dapat bertahan lama di lingkungan dan tetap berpotensi memancarkan radiasi berbahaya. CS137 itu tidak ada di alam. Jadi kalau nambang cesium itu tidak ada. Yang ada CS137 itu buatan manusia. Berbahayanya apa? Kalau terhirup, masuk ke dalam tubuh, bisa menyebabkan selnya tentu saja rusak. Somatik itu merusak sel, misalnya terjadi terbakar, kulitnya terbakar, atau terjadi kanker. Efek genetik, kalau terkena organ genetik, maka orang tersebut tidak merasakan apa-apa. Namun kalau punya keturunan, maka keturunannya bisa ideal. Kasus ini menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. Warga berharap pemerintah dapat menjamin keamanan lingkungan dan produk pangan. Menurut saya sendiri, itu tidak aman ya. Saya sebagai masyarakat sendiri juga tentunya khawatir kepada konsumen-konsumen yang udah dikonsumsi gitu sama masyarakat, karena itu berbahaya ya. Tapi nggak habis pikir juga mengapa itu bisa dibilang aman seperti itu ya. Karena itu membahayakan bagi kita itu, masyarakat sekitar. Kalau menurut saya itu nggak aman banget ya buat dikonsumsi. Kebetulan juga saya dari program studi pendidikan teknik bangunan dan kami belajar teknik penyehatan. Itu tuh nggak bagus banget buat masyarakat. Nggak cuma udang doang kan, pasti itu lautannya juga terkontaminasi gitu. Saya juga hati-hati sih kalau makan udang selagi ada berita itu. Pemerintah telah menindaklanjuti temuan paparan radioaktif di Cikande, Banten. Langkah lokalisasi dan dekontaminasi dilakukan untuk memastikan area terdampak aman. Pemerintah sudah secara cepat melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menangani masalah ini. Kita sudah melakukan tracing terhadap sumber dari kontaminasi ini. Dan kita sudah melakukan lokalisasi terhadap area terkontaminasi itu. Dan sekarang kita sedang berusaha untuk melakukan dekontaminasi. Sehingga kita pastikan bahwa betul kontaminasi itu terlokalisasi di satu area saja, tidak menyebar kemana-mana. Kita akan memastikan bahwa di kemudian hari betul-betul tidak akan lagi terjadi kontaminasi. Nah, nanti memang cesium 137 itu kan digunakan untuk kegiatan industri, kegiatan pertambangan. Nanti tentu saja kita harus pastikan bahwa misalnya disposal dari alat-alat pertambangan itu yang menggunakan cesium itu tidak sembarangan, lebih diperketat gitu ya. Kemudian juga harus import ya. Kita juga mencurigai bahwa mungkin saja ini datang dari luar negeri, ada import ya. Paparan radioaktif bukan hanya soal bahaya kesehatan, tapi juga menyangkut keamanan dan kredibilitas ekspor Indonesia di mata dunia. Kini semua menanti langkah tegas pemerintah dalam menuntaskan sumber paparan dan memastikan kejadian serupa tidak terulang lagi.